Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Selamat sore. Pada hari ini 9 Desember 2025, kami dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Dharmasraya menetapkan seorang tersangka dan menahan seorang tersangka bernama BY, di mana BY ini selaku kabid perbendaharaan di Badan Keuangan Daerah dan selaku kuasa BUD. Dan selanjutnya tim penyidik tindak pidana khusus memutuskan untuk menahan tersangka atas nama BY selama 20 hari ke depan kita titipkan di rutan ataupun di lapas kelas 3 Dharmasraya. Jadi kami selaku tim penyidik telah menyimpulkan tersangka BY telah menyalahgunakan wewenang ataupun jabatan sebagai kabid dan sebagai kuasa BUD di Badan Keuangan Daerah dan telah merugikan keuangan negara sesuai dengan apa yang telah diterbitkan oleh Inspektorat. Modus operandi si tersangka itu dia 2 kali mencairkan SP2D, yaitu di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya. Totalnya untuk pencairan SP2D di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sebesar 457.279.050 rupiah, dan SP2D di Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya sebesar 132.570.540 rupiah, sehingga total keseluruhan sebesar 589.849.590 rupiah. Itu berdasarkan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya tim akan mendalami proses penyidikan ini. Kita masih menggali untuk bisa kita cari ya pelaku-pelaku yang lain, tersangka-tersangka yang lain. Besar kemungkinan nanti kami akan lebih mendalaminya lagi. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini, di mana pada saat ini kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Inilah kado bagi kita dan sesuai dengan apa keinginan dari masyarakat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin Pak dari TVRI Pak ya. Untuk dugaan awal sementara Pak, kegunaan dari uang dari diduga tersangka ini apakah sudah tergali atau belum Pak? Kegunaan dari uang yang diduga korupsi itu ya, dipakai untuk apa Pak? Jadi kalau uang yang digunakan selama ini dari hasil pengakuan dari tersangka, dia menggunakan untuk pribadinya ya, selama dia menggunakan uang itu ya.
Ada lagi? Oke, Pak, untuk kerugian negara saat ini itu ada beberapa aset yang beberapa aset yang kita sita dari pelaku ini. Kita sudah berkoordinasi dengan Intel untuk kita melihat nantinya aset resinya di mana keberadaannya, dan satu lagi kita bekerja sama dengan instansi terkait. Dalam hal ini instansi terkait bisa dari kepolisian, bisa dari Badan Pertahanan Nasional, banyak keterkaitan dengan asetnya nanti yang akan kita sita. Ya. Izin Pak Ilka dari Antara Sumber Pak. Pertama ini waktu pencairan ini di periode kapan gitu Pak? Tahun 2025. Ya tahun ini. Ya. Ada periode bulannya nggak? Oh, Januari sampai dengan Mei 2025. Yang memancing pelaku untuk melakukan itu alasannya? Memancing Keinginannya untuk keinginannya. Jadi kalau keinginannya hasil berita acara kita, pemeriksaan kita, bahwasanya pelaku itu dia melakukannya berkeinginan menjadi investor, ya kan? Investor. Jadi itulah dana ataupun uang yang digunakannya. Ini dari Pusmetro. Apakah ada nama lain Pak yang tersandung dengan apa ini? Oke. Indikasi ada nama lain? Ya. Jadi ini masih kita dalami ya, masih proses ya. Penyidikan bisa aja. Ya, bisa aja kita nanti melakukan ataupun kita proses menambahkan atau mengembangkan ataupun penambahan tersangka-tersangka yang lainnya. Ya. Oke. Kita lihat aja nanti ya. Mohon doanya supaya ini bisa lancar untuk kegiatan selanjutnya. Pak, izin Pak, terakhir Pak, himbauan mungkin di momen hari korupsi sedunia ini untuk program Asta Citra Presiden juga, apakah ada himbauan khusus bagi Kejaksaan Dermasraya untuk untuk pemerintahan daerah khususnya Pak, dan bagi pelaku nantinya himbauan khusus untuk tidak pidana korupsi ini Pak? Ya. Himbauan kita sebagai aparat penegak hukum di Kabupaten Dharmasraya mengimbau kepada seluruh stakeholder yang menggunakan anggaran daerah untuk bisa melaksanakan sesuai dengan aturan ataupun mekanisme yang berlaku dan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku. Itu saja. Kalau sudah bisa dia laksanakan ataupun dia ikutin, itu bakal tidak ada kebocoran ataupun tidak ada penyelewengan yang kita harapkan. Ya. Pak, izin Pak, Ya. dari Cynthia Pak Tano. Kasus ini udah berapa lama ditangani oleh Kejaksaan Pak? Yang khusus Pak BG ini, Pak BG ini. Oh ya. Jadi untuk sprintnya kita terbitkan di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus tahun 2025. Jadi ini kan baru berlangsung sekitar 4 bulan. Karena kita kan mencari ya bukti-bukti ataupun alat bukti yang lainnya supaya ini bisa kuat dalam hal pembuktian kita nanti di persidangan. Ya. Oke, udah lagi Pak. Cukup. Oke, terima kasih ya. Selamat sore. Ya demikian guys, sudah sekian podcastnya. Ya. Izin Pak BG, apakah ada informasi khusus bagi Dermasraya Pak BG? Ya. Pak BG, Pak, bagaimana tanggapannya Pak? apakah ada teman-teman yang lain atau bagaimana? Lagi,